Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas nanti tentang definisi komunikasi beserta bagaimana elemen-elemen komunikasi yang ada. Untuk itu, mahasiswa yang di jurusan Teknik Industri Universitas Eka Sakti Padang, hari ini akan kita mulai kuliah kita pada pertemuan pertama. Siap ya? Baik, Bapak akan sampaikan bahwasannya salah satu kata kunci yang harus saudara pegang bahwasannya untuk mengembangkan bakat dan kepribadiannya, manusia itu harus bisa berhubungan dengan orang lain. Salah satu usaha untuk bisa berhubungan dengan orang lain itu perlu menjalin ada namanya berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di mana kalau kita lihat, asal kata komunikasi itu adalah communication dalam bahasa Inggrisnya, tetapi dalam bahasa Latinnya adalah communis yang berarti adalah sama. Akar kata komunikasi lainnya adalah communico, communication, ataupun communicer yang berarti membuat sama atau berbagi. Sebuah komunikasi terjadi jika ada kesamaan pemahaman antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Nanti di dalam komunikasi ini kita gunakan nanti beberapa elemennya, ada istilahnya nanti komunikator, kemudian ada nanti namanya adalah komunikan. Untuk itu saudara lebih paham nanti, maka kita lihat beberapa asal katanya dulu. Kita melakukan komunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi itu dilakukan bisa melalui lisan, tulisan, secara visual, ataupun dengan bahasa tubuh, maupun menggunakan melalui berbagai media yang ada. Nah, dari di sini, bahwasannya dikatakan salah satu definisi komunikasi itu adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak atau seseorang kepada pihak atau orang lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Nah, ini pengertian yang pertama daripada komunikasi. Kemudian kita lihat beberapa definisi komunikasi menurut para ahli ya, di mana menurut Barrelson dan Steiner, dia mengatakan komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti ada kata-kata, gambar-gambar, ataupun angka-angka, dan lainnya. Sedangkan menurut Riswandi, komunikasi itu adalah serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan atau ada tahapannya dan berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah menurut Carl ya. Dia mengatakan komunikasi itu adalah proses melalui di mana seseorang atau komunikator, seperti yang Bapak sebutkan tadi, komunikator adalah orang yang akan memberikan informasi atau menyampaikan stimulus dalam bentuk kata-kata dengan tujuan atau merubah perilaku orang lain yang menerima pesan daripada itu, yang kita sebut dengan nanti istilahnya dengan komunikan. Kemudian ahli yang lain mengatakan bahwasannya James Stoner mengatakan komunikasi itu adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk menyampaikan atau memberikan pengertian dari informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Sedangkan Hani Andoko mengatakan komunikasi itu adalah suatu proses pemindahan informasi atau pengertian berbentuk gagasan kepada orang lain, tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga intonasi, ekspresi wajah, dan lain sebagainya agar proses pertukaran informasi tersebut berhasil. Misalnya Bapak menyampaikan materi ini saja kepada saudara pada pagi ini, pasti sudah melihat intonasinya, ada ekspresi wajahnya, kemudian ada mimik, ada gaya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dalam rangka menyampaikan pesan supaya bisa diperhatikan dan diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kemudian Sukanto Reksodiprojo mengatakan komunikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk bisa menginterpretasikan pendapat sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang lain, kemudian dengan harapannya supaya memperoleh titik kesamaan untuk saling mengerti terhadap
informasi yang disampaikan. Nah, Murphy juga mengatakan komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud. Begitu juga dengan Harwood, begitu juga dengan Offland yang mengatakan melalui simbol-simbol di dalam berkomunikasi. Ya, dari sini akan kita lihat ada 3 aspek yang perlu diperhatikan saat melakukan komunikasi. Aspek pertama, bahwa komunikasi harus dipandang sebagai proses. Ya, jadi komunikasi itu adalah dipandang sebagai proses. Yang kedua, komunikasi itu adalah menyangkut aspek manusia dan bukan manusia. Diperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi, baik terhadap lawan bicara ataupun terhadap audiennya. Aspek ketiga, dia adalah bersifat informasi, di mana informasi ini adalah segala sesuatu yang mempunyai kegunaan berupa informasi ataupun keterangan yang akan kita berikan kepada para komunikan. Dari sini timbullah elemen komunikasi. Salah satu pendapat Harold Lewis Walsh, dia menganggap bahwasanya elemen komunikasi ini menggambarkan proses daripada komunikasi itu sendiri dengan menggunakan istilah 5W ya. Who, yaitu adalah komunikatornya siapa. Komunikator ini yang akan mengirimkan pesan atau sender. Kemudian watch, dalam rangka mengirimkan pesan ya, berupa isi komunikasinya seperti apa. Kemudian dia menggunakan medium atau saluran daripada komunikasi. Kemudian komunikasi itu diterima oleh komunikan. Kemudian dilihat apa efek, akibat dan dampak daripada komunikasi yang dilakukan. Maka proses komunikasi seperti ini. Ada pengiriman fungsi daripada suatu ide dirubah menjadi suatu pesan, pemindahan pesan, kemudian diterima pesan, dan terakhir penerima memberi tanggapan atau umpan balik terhadap pesan yang telah dikirimkan oleh si pemberi pesan. Dari sini inilah tahapan dalam memahami komunikasi. Ya, ada tahap pertama, pengirim mempunyai gagasan. Tahap kedua, mengubah ide. Ya, tahap ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Tahap 4, baru si penerima pesan mengirim ide pesannya, menaksirkan pesan. Dan terakhir, menerima apa yang disampaikan dari si pengirim informasi tadi. Maka proses komunikasi ini seperti adanya komunikator. Komunikator ini atau komunikan tadi mengirimkan pesan, bisa dalam bentuk encoding, apakah tadi ada kata-kata, ada simbol, ada gambar-gambar. Dia menggunakan melalui channel atau saluran. Dari saluran ini ada decodingnya juga, ya, kemudian diterima oleh para komunikan atau si penerima pesan. Nanti kita akan praktekkan pada pertemuan kelima ya, bagaimana dalam melaksanakan proses komunikasi ini. Pada pertemuan ini Anda memahami dulu konsep-konsep dasarnya, ya. Nah, ini. Dari sini timbullah komponennya, bahwasanya komponen daripada komunikasi itu ada 7, ya. Pengirim pesan, proses encoding, pesan diterima, saluran komunikasi, proses decoding, penerima pesan, dan memberikan umpan balik daripada yang ada. Nah, ini secara umum dikatakan bahwasannya dalam memahami komunikasi, maka yang harus diperhatikan adalah jenisnya nanti, apakah komunikasi verbal ataupun non verbal, ya. Dimana kalau seandainya komunikasi verbal kita lakukan, kita lebih banyak berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Kalau kita lihat persentasenya seperti yang ada pada slide ini, ya. Nah, ini prosesnya untuk komunikasi non verbal, ya. Jadi tadi adalah verbal, yang hari ini adalah ini non verbal, ya. Misalnya dengan menggunakan berbagai macam media ataupun coding dan decoding seperti tadi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, dari sini setelah saudara memahami daripada materi pertama tentang apa itu komunikasi, kemudian definisi komunikasi menurut para ahli, elemennya, serta komponen komunikasi. Tugas pertama adalah saudara ditugaskan untuk mencari sejarah perkembangan ilmu komunikasi, kemudian definisi komunikasi menurut para ahli, kemudian arti, fungsi, dan kegunaan komunikasi, dan jenis-jenis komunikasi. Ya, silakan saudara pahami materinya dulu. Setelah itu saudara lakukan tugasnya dan nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya. Jangan lupa untuk saudara memahami kembali materi, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya.
Mungkin cukup jelas apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugasnya saudara mahasiswa. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi yang lebih baik, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih.